aku lihat game-game itu adalah termasuk terutama game Jepang, itu Mmm. sangat serius sekali buat game. Mmm. Itu salah satu contohnya Final Fantasy Mmm. Xenogears itu menghabiskan mungkin praproduksinya sekitar 2 sampai 3 tahun. Wow. Mereka buka kitab suci, Mmm. mereka buka kitab psikologi, Ya. mereka buka kitab sejarah, dan mereka meramu game untuk membuat satu konsep tentang kebenaran bagi orang-orang yang main game tadi. Wow. Aku termasuk yang kena. Ya ya. Oh, Tuhan tuh cuma AI. Mmm. Oh, Tuhan itu cuma bayangan manusia untuk ngatur manusia yang lain. Wow. Oh, agama ini sumber konflik. Oh, Mmm. kita itu bisa lebih baik loh tanpa agama. Saya nggak ada agama baik-baik aja. Nenekku nggak ada agama juga baik-baik aja. So good, Dan ya. seterusnya. Akhirnya aku nggak perlu agama dong. Ya. Aku nggak perlu Tuhan dong. Ya. Karena aku bisa berbuat baik tanpa ada Tuhan. Ya. Aku bisa jadi orang yang benar dalam tanda kutip tanpa ada Tuhan. Ya. Maka aku menghabiskan masa SMP ku tidak punya Tuhan. Wow, oke. Dan tidak punya agama. Apalagi Tuhan aja nggak punya. Tapi aku nggak berhenti untuk berpikir. Aku suka sekali pelajaran sains karena di situ seolah-olah menyediakan jawaban kalau andaikan Tuhan nggak ada, lantas seperti apa yang harus kamu yakini dalam kehidupanmu. Tapi ternyata ketika aku belajar sains, aku justru mendapatkan Tuhan. Itu anehnya. Jadi aku udah berusaha tuh nggak mau bertuhan sebenarnya. Kayaknya keren nggak bertuhan tuh kan ya. Lalu kemudian ketika aku belajar, aku melihat beberapa contoh-contoh sederhana, aku semakin berpikir gini, jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Belajar fisika, belajar tentang awal mula kehidupan manusia, origins of life dan seterusnya, awal mula kehidupan, bahkan ngelihat teori-teori dan segala macam yang ada. Aku bilang gini, sebentar, kalau andaikan Tuhan tidak ada, harusnya ada sebuah penjelasan tentang bagaimana semua ini terjadi. Dan ternyata nggak ada satupun teori yang terbukti secara sains. Lalu kemudian untuk bagaimana dunia ini ada, yang ada adalah teori untuk menjelaskan teori kenapa bumi ini ada atau kenapa kehidupan itu ada. Wow. Semua ini membuat aku berpikir, jangan-jangan Tuhan ini ada. Saya memang lewat jalan yang agak sulit ya. Kalau mungkin orang beriman agak jalannya mudah, aku jalan sulit berpikir. I love it. Dan gue sendiri juga dengerin juga podcast lo, dan lo bilang kalau misalnya kemungkinan bahwa bumi ini akhirnya terbuat itu 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. And guess what? Yang ngomong itu ateis. Coba bayangin, jadi dia sendiri bilang bahwa kemungkinan bumi ini tercipta secara kebetulan adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Yang kalau kita itu secara matematik itu merepotkan. It's more than impossible. More than impossible. Yeah. Atau secara gampang aku baru nonton satu film lagi, ada satu lagi astronom, dia mengatakan kemungkinan bahwa segala sesuatu tercipta secara kebetulan sama seperti kamu pergi ke sebuah pantai, lalu kamu ambil salah satu butir pasir di antara seluruh pasir-pasir yang ada, lalu tanda tangani itu butir pasir kalau mungkin, setelah itu kamu tiup. Lalu kamu pergi tahun depan balik lagi ke spot yang sama. Lalu kemudian ambillah randomly satu butir pasir. Berapa kemungkinan kamu dapat yang kamu tanda tangani? Itu kemungkinannya jauh lebih besar daripada kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan. Wow. Itu mind blowing. Akhirnya aku pikir ya udahlah, aku nyerah. Singkat cerita, setelah aku berpikir, belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, aku justru dapat tanda-tanda ada Tuhan di situ. Aku jadi berpikir ya udah, aku nyerah. Aku nggak punya explanation terhadap kenapa semua ini bisa terjadi kalau bukan ada Tuhan.